ditutup. Coba kita lihat ke sini, ditutup. Kita naik. Coba kita lihat apakah ada sesuatu di dalam. Sangat angker sepertinya. Tidak ada. Dan ini adalah masjidnya. Kalau Masjid Jirona ini ciri khasnya ada di menaranya. Menara dan kubahnya bentuknya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita senantiasa dalam keadaan baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya sekarang sedang berada di Masjid Jirona. Itu di belakang saya. Masjid Jirona. Masjid ini adalah tempat miqatnya orang Mekah. Jadi di sini biasanya kalau jemaah-jemaah umroh juga ketika ingin mengambil miqat biasanya dilaksanakan setelah selesainya ziarah atau mazarat di kota Mekah. Nantinya mereka akan berkunjung ke sini, dan ini adalah yang disebut dengan Masjid Jirona. Dan sekarang karena sudah masuk di bulan haji, sudah bulan Syawal. Syawal itu sudah masuk bulan haji ya. Kemudian di sini sekarang ada renovasi masjid, kemudian hammamnya juga, kamar mandinya juga. Ini adalah WC laki-laki. Kemudian yang di sebelah sana itu adalah WC perempuan, dan ini adalah masjidnya. Kalau Masjid Jirona ini ciri khasnya ada di menaranya. Menara dan kubahnya bentuknya seperti itu. Ini ya. Jirona ini teman-teman adalah nama dari seorang perempuan yang mana dulunya ketika beliau sudah sepuh, beliau menghabiskan masa hidupnya untuk mengabdi atau hidup di masjid ini. Jadi nama Jirona ini diambil dari nama seorang perempuan. Nah, perempuan tersebut siang malamnya itu bermalam di masjid ini. Beliau menyapu dan semacamnya di masjid ini, kemudian kesehariannya juga selalu berada di masjid ini. Sehingga karena ada seseorang yang rela mengabdikan dirinya untuk berada di masjid ini, maka masjid ini dinamakan dengan Masjid Jirona. Dan Masjid Jirona ini menjadi tempat miqat bagi jemaah umroh yang biasanya nanti kalau sudah melaksanakan ziarah itu nantinya akan melaksanakan miqatnya di sini biasanya. Kemudian juga orang Arab, orang-orang Mekah, miqatnya juga biasanya di sini. Dan di sini adalah tempat miqat yang paling jauh. Tempat miqat yang paling jauh dibandingkan tempat-tempat yang lain. Di kota Mekah ini banyak ya. Tempat miqatnya itu ada di Masjid Tanim, kemudian ada di Hudaybiyah, kemudian juga ada di Jirona ini. Tapi di Jirona ini adalah tempat miqat yang paling utama, yang paling diutamakan, yang paling afdol untuk menjadi tempat miqat adalah di Jirona. Dan ini adalah tempat miqat yang paling jauh. Kalau dari kota Mekahnya, dari pusat kota Mekahnya sekitar 26 km perjalanan, sekitar 28 menit atau 30 menit baru bisa sampai di masjid ini. Sekarang dalam masa pembangunan karena sebentar lagi musim haji dan perlu ada perbaikan, maka diperbaiki. Sekarang masih sepi ya, karena sekarang waktu sore hari setelah sholat asar, maka di sini sepi. Biasanya di sini banyak sekali jemaah umroh Indonesia yang pergi ke tempat ini untuk mengambil miqat. Biasanya di sebelah sana itu bis berjajar semuanya parkir. Setelah mengambil miqat nanti baru pergi ke hotel kembali dan melaksanakan ibadah umroh. Untuk tempat sholatnya ini untuk yang perempuan, musola nisa. Kemudian di sana juga biasanya digunakan untuk yang perempuan. Mari kita lihat pemandangan di dalam. Ini untuk yang laki-laki.
seperti inilah pemandangan di dalam masjidnya, cukup luas dan sangat bersih sekali. Masih sepi karena sore hari. Biasanya jemaah umroh itu kalau ke sini itu sekitar jam 11 atau setengah 11 baru rame-ramenya jemaah umroh mengambil mikot di tempat ini. Dan teman-teman semuanya pernah terjadi di tempat ini, yaitu di zamannya Rasulullah SAW ketika selesai terjadinya perang Hunain. Maka orang-orang pasukan kaum muslimin setelah memenangkan pertarungan tersebut, maka Rasulullah berserta para sahabatnya pergi ke kawasan ini. Kemudian Rasulullah membagikan harta rampasan dari kaum musyrikin dan dibagikan di tempat ini. Jadi ada unta, kuda, anak panah, lembing, tombak, pedang dan semacamnya, itu semuanya dibagikan di tempat ini. Dan kemudian sahabat semuanya, di tempat ini, di samping masjid ini ada yang namanya Bir Toflah atau Bi'ru Toflah, yang letaknya ada di sebelah sana. Nah, nanti kita akan ke sana. Adapun lokasinya, ini saya sedang berada di samping kiri. Kalau arah depannya itu berada di sebelah sana, arah depannya masjid ada di sebelah sana. Kemudian ini adalah kamar mandi perempuan, dan di sebelah sana ada sumur namanya Bir Toflah atau Bi'ru Toflah. Namun sekarang sumur tersebut sudah tidak dibuka lagi, atau untuk kita menimba ke dalam itu sudah tidak bisa karena sudah ditutup oleh pemerintah. Kenapa kok ditutup? Karena di tempat itu, di sumur tersebut, sejarahnya itu katanya di sini tuh bisa mengobati segala macam penyakit, karena banyak orang-orang yang mengambil air di tempat ini, di sumur ini. Makanya oleh pemerintah di Kota Mekah ini, sumur ini ditutup karena banyak penyimpangan yang dikhawatirkan nantinya bisa menimbulkan kemusyrikan. Dan sumurnya ditutup ini ya. Ini sumurnya. Sumurnya ditutup. Itu seperti ada pipanya namun tidak dipakai. Dan digembok. Ini digembok, tidak bisa dibuka lagi. Dan di sumur ini teman-teman semuanya, dan di sumur ini sejarahnya ketika pelaksanaan perang Hunain, ketika orang-orang kaum muslimin sudah kecapean dari pelaksanaan perang, maka Rasulullah menancapkan tongkatnya, kemudian mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, keluarlah atau muncullah mata air, yang mata air tersebut mengalir sampai sekarang, yang sampai sekarang pun airnya masih ada, namun tidak lagi diambil diambil langsung dari sumur ini atau ditimba, tapi mata airnya masih tetap dialirkan dan disalurkan ke masjid. Maka para sahabat itu dulu ketika sudah keluar mata air di tempat ini, maka mereka minum dari tempat ini. Dan ditutup, masih ditutup. Coba kita lihat ke sini. Ditutup. Kita naik. Coba kita lihat apakah ada sesuatu di dalam. Sangat angker sepertinya. Tidak ada sesuatu di dalam, hanya bangunan tua. Pernah ada yang tinggal sepertinya di dalam, pernah ada orang yang tinggal di tempat ini, namun sekarang sudah ditutup. Ini ada mobil yang parkir juga. Kita turun. Dan ternyata di sini cukup rindang teman-teman.
cukup rindang. Di sini banyak tumbuh-tumbuhan, itu ada pohon kurma juga di sana sudah mulai berbunga. Kemudian di situ banyak sekali tumbuh-tumbuhan, ada pohon Soekarno juga. Pohon Soekarno itu dulunya yang membawa adalah sekretaris negara, yang mana pada saat itu presidennya adalah Presiden Soekarno. Karena tidak tahu siapa yang membawa ke tempat ini, akhirnya oleh orang Saudi pohon tersebut dinamakan dengan pohon Soekarno, dinisbatkan kepada presiden yang menjadi pemimpin pada saat itu, yaitu Presiden Soekarno. Dan inilah lokasinya, inilah sumurnya, namanya Bi'ru Toflah yang pernah Rasulullah SAW ketika selesai dari perang Hunain, para sahabat merasa kehausan, maka ditancapkanlah tongkat yang dipegang oleh Rasul pada saat itu, ditancapkan pada tanah yang berada di tempat ini. Kemudian muncullah mata air, yang airnya itu sampai sekarang masih ada, tetap mengalir, namun sumurnya sudah ditutup karena dulunya itu dianggap sebagai sumur yang mata airnya itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dan pernah ada juga kisah di sini bahwa ketika Rasulullah SAW pergi dengan para sahabatnya hendak berkunjung ke tempat ini dan akan minum di sumur ini, di Bi'ru Tofla ini, orang-orang yang membenci beliau sempat menaburkan racun di sumur ini, ditaburkan racun, namun oleh Allah Subhanahu wa taala diberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau ingin menjaga Rasulullah, kemudian diludahilah sumur tersebut sehingga airnya pun menjadi tawar kembali. Akhirnya racun yang ada dalam sumur tidak bereaksi dan kalah dengan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ludah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi keistimewaan sehingga racun yang ada di dalam sumur tersebut bisa tawar kembali. Masya Allah, subhanallah. Saya doakan teman-teman yang melihat video ini semoga bisa pergi ke tempat ini, ke tempat mikot ini. Ini nama tempat mikotnya Ji'ronah, Masjid Ji'ronah. Sampai di daerah ini pun, daerah sekitar masjid ini pun juga dinamakan dengan daerah Ji'ronah, dan masjidnya dinamakan dengan Masjid Ji'ronah, dinisbatkan kepada nama seorang perempuan yang semasa hidupnya ketika beliau masih hidup di masa tuanya beliau berkhidmah untuk hidup di masjid ini. Siang malam beliau hidup di masjid ini, sehingga ketika sudah meninggal, masjid ini dinamakan dengan Masjid Ji'ronah. Dari Kota Mekah melaporkan. Sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.